Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Menteri ESDM Bahlil Lahaladia menyatakan rencana pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober. Pembatasan seperti apa yang dimaksud kita akan membahas bersama dengan Cahyo Niko Indrawan, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel. Baik, kita sapa terlebih dahulu, ini sudah ada di studio Kompas TV Palembang. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak? Baik. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut ini mengenai isu mungkin ada pembatasan terkait dengan BBM bersubsidi tanggal 1 Oktober begitu Pak. Nah, mungkin dijelaskan terlebih dahulu kepada saudara di rumah terkait dengan apa sebenarnya itu BBM bersubsidi Pak. Baik. Selamat pagi pemirsa. Jadi apa yang dimaksud dengan BBM bersubsidi itu adalah BBM yang disubsidi oleh pemerintah atau yang penggunaannya itu dibantu oleh pemerintah melalui APBN gitu ya. Jadi dalam bentuk kuota yang diberikan oleh pemerintah yang setiap tahunnya itu ditentukan oleh pemerintah kuotanya. Jadi BBM kita yang kita gunakan lebih murah gitu ya, karena itu dibantu oleh pemerintah seperti itu. Baik. Nah, sebenarnya siapa saja yang berhak menerima BBM bersubsidi ini? Mungkin Bapak ada data-datanya begitu. Nah, iya. Sorry saya sambil baca ya, karena memang banyak sebetulnya masih banyak konsumen kita yang masih bisa menggunakan BBM bersubsidi. Nah, kalau di sini masih solar subsidi ya, karena memang yang sudah jelas gitu ya untuk penggunaannya adalah solar subsidi, yaitu transportasi darat, kendaraan pribadi, kendaraan umum plat kuning, kendaraan angkutan barang kecuali untuk mengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Ya, jadi kalau untuk mengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6 itu tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Mobil layanan umum seperti ambulan, mobil jenazah, truk sampah, dan pemadam kebakaran. Terus kemudian ada transportasi air. Transportasi air ini dengan motor tempel, ASDP, transportasi laut berbendera Indonesia, kapal pelayaran rakyat atau perintis, dengan verifikasi dan rekomendasi kepala SKPD atau kuota oleh Badan Pengatur Usaha Perikanan nelayan dengan kapal kurang dari atau sama dengan 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian verifikasi dan rekomendasi juga dari SKPD pembudidaya ikan skala kecil dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD. Kemudian ada usaha pertanian. Usaha pertanian ini petani, kelompok tani atau usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian dengan luas tanah maksimum kurang dari atau sama dengan 2 hektar. Atau disetujui SKPD. Kemudian ada layanan umum atau pemerintah seperti krematorium dan tempat ibadah untuk kegiatan penerangan sesuai dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD. Panti asuhan, panti jompo untuk penerangan sesuai dengan verifikasi dan rekomendasi juga dari SKPD. Kemudian rumah sakit tipe C dan D. Kemudian ada usaha mikro atau home industri dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD. Mungkin gitu. Memang masih banyak kok yang masih bisa. Nah, mungkin ini apakah ada datanya juga terkait dengan perbandingan BBM subsidi dan non subsidi di beberapa tahun belakangan ini, Pak? Jadi kalau data kami di bulan Juli 2024 itu setelah kita gencar gitu ya menyampaikan bahwa harus mendaftar untuk menggunakan BBM bersubsidi, kemudian transaksinya juga harus kita pakai QR Code, itu meningkat untuk penggunaan BBM non subsidi kami. Jadi ada peningkatan sekitar 6,7%. Terus kemudian penggunaan yang BBM subsidinya itu berkurang sekitar 0,2%. Jadi memang bisa dikatakan memang ini kita sudah jelas arahnya dan memang sudah betul track kita dalam penerapan QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi. Baik Pak, jadi ini sebenarnya isu yang katanya tanggal 1 Oktober itu ada pembatasan, ternyata ini hanya pendataan begitu Pak. Sebenarnya seperti apa Pak? Silakan. Ya memang itu hanya kami hanya ingin mendata
mendata seberapa banyak konsumen kami, pelanggan kami yang memang menggunakan BBM bersubsidi gitu ya. Jadi untuk data kami bisa membuktikan kepada pemerintah bahwa memang segitu banyak gitu pengguna BBM bersubsidi itu gitu, dan memang kiloliternya pun nanti juga bisa akan ditarik datanya seberapa banyak orang yang menggunakan seperti itu. Jadi memang untuk bukti kami ke pemerintah kan. Kami juga diaudit ya setiap tahun dari pemerintah untuk penggantian kompensasi subsidi tadi itu ada audit di sana gitu Mas. Jadi itu sebagai alat bukti kami bahwa memang sejumlah kiloliter itulah memang benar yang digunakan. begitu Iya. ya. Baik. Nah, tadi Bapak katakan juga ini menggunakan QR code begitu ya untuk melakukan pendataan. Nah, mungkin kita akan bahas lebih lanjut karena ini juga mungkin masyarakat ingin tahu seperti apa cara mendapatkan QR code tadi dan juga sistemnya seperti apa. Saudara, sejenak kami masih akan kembali mengenai perbincangan terkait dengan BBM bersubsidi. Tetap bersama kami di Sapa Sumbangsel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbangsel, Saudara, dan masih bersama saya Bapak Cahyo Niko Indrawan, Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbangsel. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan mungkin tadi kita bahas mengenai QR Code begitu Pak ya. Nah, ini kan mungkin salah satu upaya program subsidi tepat sasaran begitu Pak. Nah, secara detailnya seperti apa Pak? Silakan dijelaskan. Ya, jadi memang ini perlu ditegaskan kembali, ini adalah pendataan, bukan merupakan pembatasan, dan ini juga merupakan upaya kami untuk mengurangi tindak kecurangan-kecurangan yang ada di lapangan terkait penyaluran BBM bersubsidi, seperti itu. Terus kami kan menggunakan website gitu ya, website namanya subsiditepat.mypertamina.id. Gitu. Jadi silahkan untuk pelanggan kami, pemirsa di rumah yang ingin mendaftarkan kendaraannya agar bisa mengkonsumsi BBM bersubsidi, daftarkan kendaraannya di situ. Jadi cukup foto KTP, kemudian foto STNK kendaraannya, terus kemudian foto kendaraannya. Foto kendaraannya ini juga dari angle yang berbeda-beda, dari depan, dari samping. Intinya dari samping itu juga jangan terlalu samping ya, dari sampingnya itu harus terlihat nopolnya, harus terlihat nomor kendaraannya, nomor polisinya, dan kemudian juga jumlah rodanya juga harus terlihat gitu. Jadi nanti kemudian disubmit, didaftarkan di sistem kami akan memverifikasi. Nah, di sini kami masih di verifikasi kami itu untuk kesesuaian. Jadi kesesuaian antara KTP, antara STNK, kemudian mobilnya, bentuk mobilnya. Pun kalaupun KTP dan STNK-nya berbeda itu tidak apa-apa, tapi STNK dan mobil itu harus sama, seperti itu. Jadi nopolnya di STNK kan ada tuh tertera, terus kemudian nanti di foto kendaraannya itu juga harus ada jelas. Nah, di situ verifikasi kami saat ini belum kepada seperti isu yang beredar gitu ya, pakai CC, pakai merek kendaraan gitu ya, itu belum ke sana gitu ya, karena kita belum punya dasar hukum yang kuat dari pemerintah untuk bisa memfilter itu gitu kan. Nah, balik lagi kami ini hanya masih badan usaha yang sifatnya operator, kita tunggu kebijakan dari regulator seperti apa. Baik, nah tadi Bapak menjelaskan terkait pendaftaran melalui online begitu ataupun melalui aplikasi. Nah, apakah juga dilakukan pendaftaran secara offline begitu, Pak? Oke, ya. Jadi untuk pemirsa yang tidak punya tidak punya alat atau tidak punya waktu untuk mendaftar online, silahkan datang ke SPBU. Nanti di SPBU minta tolong sama operatornya. Jadi kami ini sudah mengedukasi operator-operator di SPBU untuk bisa membantu semua pelanggan kita yang ingin menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite atau Biosolar. Jadi nanti akan dituntun gitu untuk mendaftarkan kendaraannya untuk mendapatkan QR code seperti itu. Dan kami juga membuka booth di event-event yang ada di kota gitu ya. Jadi kayak kemarin itu kita bikin booth untuk pendaftaran
BBM bersubsidi ini mendapatkan QR code, terus kemudian itu kita infokan di IG kita. Jadi ada IG kami di Pertamina Sumbaksel. Jadi bisa di-follow untuk mendapatkan info-info di mana dan kapan kita punya tempat untuk membantu pemirsa, membantu pelanggan kita untuk mendaftarkan QR code itu. Seperti itu. Dan di situ juga nanti kita sampaikan promo-promo apa jika sudah melakukan itu. Baik. Artinya masyarakat juga bisa mencari tahu informasi dengan melalui Instagram gitu ya. Instagram. Baik, nah ini sebenarnya sudah berapa lama program ini berjalan dan sebenarnya tujuan utamanya apa begitu Pak? Kalau pendaftaran yang Pertalite ini kita sudah dari awal Agustus sudah kita galakkan gitu ya. Kan kita melanjutkan cerita sukses kita di pendaftaran QR code untuk biosolar gitu ya. Jadi dilanjutkan oleh pemerintah karena kita sudah berhasil di program subsidi tepat JBT atau biosolar gitu ya. Jadi pemerintah minta, ayo Pertamina coba bisa nggak untuk yang Pertalite ini seperti itu. Dan ini kita mulai sebenarnya tipis-tipis kita mulai dari awal tahun sudah Mas, gitu ya. Dan kita mulai galakan itu di Juli Agustus kemarin dan alhamdulillah seperti yang tadi saya sampaikan, angka untuk pengguna BBM yang bersubsidi ini menurun gitu karena mungkin kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kecurangan terhadap BBM ini yang kayak Mas dengar mungkin atau pemirsa dengar ada pelangsir itu jadi berkurang gitu kan karena harus mendaftar. Karena kita menggunakan itu membeli itu harus punya QR code gitu kan. Nah, itu jadi sebuah effort bersama untuk kita bisa menjaga kuota yang sudah diberikan pemerintah. Baik Pak, ini bagi masyarakat yang sudah mendaftar begitu, nah bagaimana cara Pertamina untuk memverifikasi apakah pengguna ini adalah pengguna yang tepat sasaran begitu Pak? Ya, jadi memang saat ini belum sampai ke kita memverifikasinya itu tidak seperti saya katakan tadi belum dari belum dari merek mobil gitu ya, terus kemudian dari CC-nya itu tidak, tapi memang bagaimana orang itu akan mendaftarkan kendaraannya jika memang ingin menggunakan BBM bersubsidi. Masih verifikasinya di situ saja sih Mas. Di sistem itu kita masih melihat kesesuaian antara STNK dan kemudian foto mobilnya dengan platnya. Itu saja. Dan pendataan ini khusus untuk roda 4 begitu Pak ya? Iya. Nah ini masih untuk roda 4 dan mungkin juga tidak akan ke roda 2 ya. Karena pengguna roda 2 memang banyak tapi secara volume penggunaannya masih kecil sih. Tidak sebesar roda 4 begitu. Iya, Pak. betul. Baik, nah ini mungkin sebelum adanya QR code begitu Pak. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pertamina untuk agar BBM subsidi ini benar-benar tepat sasaran begitu Pak? Sebelum adanya QR code itu kita memang tidak bisa ya. Makanya kan kita dari tahun ke tahun itu angka kuota kita itu selalu bertambah dan pemerintah itu sangat terbebani di APBN-nya. Jadi memang pada waktu itu ya memang belum bisa kita mengatur sedemikian rupa penyaluran BBM bersubsidi, makanya saat ini kita melakukan terobosan seperti itu untuk membantu pemerintah lah gitu. Baik. Ini semakin menarik perbincangan kita di pagi hari ini. Tentunya ini juga masyarakat ingin tahu lebih lanjut begitu. Dan saudara, sejeda kita masih akan melanjutkan perbincangan mengenai rencana pembatasan BBM subsidi. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Bapak Cahyo Niko Indrawan, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel. Baik Pak, nah ini terkait dengan pengguna atau pendataan melalui QR Code ini sudah berapa banyak masyarakat Sumsel yang terdata QR Code begitu Pak? Baik, kalau menurut data kami di awal September kemarin, awal September 2024 itu tercatat kurang lebih dari 89.000 kendaraan yang sudah terverifikasi QR code. Jadi artinya ada 89.000 kendaraan yang sudah mempunyai QR code dan dia bisa membeli Pertalite.
seperti itu. Nah, ini cara untuk membeli BBM bersubsidi ini dengan menggunakan QR code seperti apa, Pak? Oke, jadi silahkan dibawa si QR code-nya itu tadi yang sudah pemirsa dapatkan. Silahkan dibawa ke SPBU, antri di antrian Pertalite tentunya, kemudian ketika gilirannya silahkan melakukan pembelian gitu. Nanti operator akan bertanya apakah ada QR code, silahkan ditunjukkan saja QR code-nya, kemudian akan ditembak QR code tersebut melalui alat edisi yang dipegang yang dipunyai oleh SPBU tersebut, kemudian sudah langsung bisa melakukan transaksi. Seperti itu. Cukup mudah begitu. Baik, nah, apakah goals kedepannya hanya masyarakat yang terdaftar ini saja yang bisa menikmati BBM bersubsidi ini, Pak? Ya, maunya atau cita-cita luhurnya sih seperti itu ya. Jadi memang hanya orang yang memang mempunyai QR code dan memang berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi itu sih. Jadi memang kita membantu pemerintah di sini untuk bagaimana bisa APBN yang sudah digunakan, yang sudah disiapkan untuk BBM subsidi ini bisa digunakan oleh orang yang berhak. Dan tepat sasaran begitu, Pak ya. Baik. Nah, ini terakhir himbauan kepada masyarakat, Pak. Silakan. Oke. Baik, jadi kami menghimbau kepada masyarakat gitu ya untuk bisa menggunakan BBM sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang dipunya gitu ya. Jadi silahkan dibaca manual booknya, manual book kendaraannya masing-masing, bisa menggunakan BBM dengan RON berapa gitu. Terus kemudian untuk yang ingin tetap menggunakan BBM bersubsidi, silahkan daftar melalui website di subsidi-tepat.mypertamina.id atau download aplikasi My Pertamina dari smartphone Anda, kemudian daftar dari situ. Kami akan melakukan verifikasi apakah Anda berhak, kemudian nanti keluar QR code dan silahkan melakukan pembelian. Kami menghimbau juga untuk masyarakat untuk bisa menggunakan BBM yang lebih berkualitas, gitu ya. Jadi spesifikasi kendaraannya itu diperhatikan, terus kita gunakan BBM berkualitas. Kami di SPBU juga menyediakan BBM yang berkualitas selain BBM lain, BBM non subsidi juga kami sediakan. Ada Pertadex, ada Pertamax Series gitu ya. Dex Series, Pertamax Series silahkan dibeli, digunakan, yang di situ tidak ada angka kuota, jadi bebas, silahkan pemirsa beli gitu. Baik, terima kasih Pak Cahyo Niko Indrawan. Semoga ini perbincangan memberikan informasi yang cukup jelas kepada masyarakat di rumah. Dan saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Robian pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.